Bante Anuruddha sendiri di antara murid-murid Buddha juga termasuk murid yang senior, ya, karena waktu Buddha baru 1 wasa, Buddha mengunjungi Kapilawadu, yaitu kerajaan suku Sakya. Nah, kalau Buddha 1 wasa itu maksudnya hitungnya gimana? Semenjak jadi Buddha, ya. Nah, bukan semenjak menjadi seorang pertapa, ya. Makanya waktu pulang ke Kapilawadu, suku Sakya kan waktu itu Rahula, ya, sudah 7 tahun. Kok Buddha belum 7 wasa? Jadi Buddha kan melakukan penyiksaan diri, ya, pertapaan keras itu 6 tahun, ya. Nah, setelah jadi Buddha, 1 wasa di luar, baru kembali ke kampung halaman. Jadi sudah 1 wasa baru pulang ke kerajaan. Nah, waktu pulang ke kerajaan itu juga banyak pangeran, berarti ya, pangeran suku Sakya itu ikut menjadi biku. Nah, jadi Buddha baru 1 wasa, terus itu pangeran-pangeran kan jadi biku. Jadi mungkin jaraknya cuma 1 wasa aja sama Buddha, ya, Bante Anuruddha ini. Nah, oleh sebab itu juga di antara murid-murid yang senior, waktu Buddha Mahaparinibbana, Bante Anuruddha masih ada, belum meninggal, ya. Jadi Bante Anuruddha dijelaskan meninggal usia 120. Jadi 40 tahun setelah Buddha Mahaparinibbana, Bante Anuruddha kurang lebih, ya, masih hidup. Tapi usianya nggak sama sih usianya, ya. Bisa jadi Bante Anuruddha lebih tua. Nah, Bante Anuruddha ini pun juga seseorang yang punya parami luar biasa. Jadi waktu wasa pertama beliau saja, ya, semenjak jadi biku itu sudah punya abhinya. Abhinya kesaktian. Kesaktian apa di antara begitu banyak abhinya? Dibacakhu, mata dewa. Mata dewanya Bante Anuruddha ini pun bukan mata dewa biasa. Dijelaskan bahwa di antara seluruh murid Buddha, mata dewa Bante Anuruddha ini yang paling hebat. Karena katanya mata dewa Bante Anuruddha ini hanya nomor 2 aja dari Buddha. Berarti ya setelah Buddha gitu, ya. Nah, kalau Buddha bisa melihat 10.000 alam semesta, nah, tapi Bante Anuruddha jadi 1.000, 1/10-nya. Ya. Nah, kalau dijelaskan bagaimana beliau kok bisa punya dibacakhu atau mata dewa yang begitu kuat, itu memang aspirasinya, ya. Aspirasi beliau dari 100.000 kapa yang sebelumnya, melihat seorang murid Buddha juga, ya, zaman itu yang unggul dengan mata dewa, dia beraspirasi. Nah, untuk memenuhi aspirasinya itu, maka dia melakukan banyak parami, berdana apa? Lilin, ya, berdana penerangan. Nah, itu juga kan umat-umat berbondong-bondong berdana lilin, toh? Berdana penerangan, supaya apa? Yang belum terang menjadi terang, yang sudah terang makin terang. Ya. Jadi kemampuan beliau itu pada saat mencapai kesaktian ini pun juga sudah luar biasa, ya. Tapi sayangnya jadi penghalang. Seperti biasa, ya, kadang-kadang tidak disarankan untuk latih kesaktian kalau belum sotapana katanya. Nah, kenapa? Karena kesaktian bisa menjadi penghambat berlatih wipasana. Kesaktian tidak akan menjadi penghambat untuk latihan samatha karena kesaktian sendiri buah dari samatha bhavana, ya. Pada saat terkembangkan dengan baik, maka bisa punya kesaktian.
Nah, cuma jadi penghalang untuk berlatih Vipassana. Kenapa? Karena Vipassana itu kan untuk menyingkirkan kotoran batin. Harus selalu merenungkan anicca dukkha anatta dari 5 agregat. Nah, sedangkan kesaktian itu objeknya konsep, bukan kebenaran hakiki, bukan 5 agregat. Ya. Nah, oleh sebab itu, untuk mempertahankannya juga nggak mudah kalau kita masih banyak kotoran batin. Jadi kalau punya kotoran batin itu kan batin tuh jadi nggak seimbang ya, mudah bergejolak. Ya. Meditator paling tahu ya, kemarin retret 14 hari, karena kotoran batin juga mereka sulit menjaga ketenangan batin. Artinya meditasi atau kemajuan konsentrasi juga naik turun. Ya. Nah, penghalangnya sampai sejauh apa? Jadi beliau meskipun dengan parami yang luar biasa ya, udah 100.000 tahun, 100.000 kapa ya, mengumpulkan parami, tapi untuk pencapaiannya lama. Ya. Pencapaian di bacaku cepat, tapi pencapaian kesuciannya lama. Nah, tidak dijelaskan juga kapan sih sebetulnya Bhante Anuruddha itu mencapai Sotapanna, tidak begitu jelas. Tapi yang pasti beliau kan memperjuangkan untuk mencapai tingkat arahanta, menjadi arahat. Nah, itu nggak mencapai, ya, agak lama. Bhante Ananda malah sudah jadi Sotapanna dulu ya. Jadi wasa pertamanya mereka itu kan bareng-bareng ya. Bhante Dewadatta, Bhante Ananda, Bhante Anuruddha, Bahadia ya. Bhante Bahadia itu udah arahanta di wasa pertama itu. Bhante Ananda udah mencapai Sotapanna. Bhante Dewadatta punya 6 abinya ya. 5 abinya. Nah, Bhante Anuruddha cuma 1 abinya ya di bacaku. Nah, tapi kemampuan di bacakunya melebihi Bhante Dewadatta. Nah, jadi satu hari juga dia bertemu dengan Bhante Sariputta. Curhat dengan Bhante Sariputta ya. Karena kan beliau siswa utama yang paling bijak ya. Jadi dia bertanya ke Bhante Sariputta, kemampuan di bacaku saya ini kan sudah bisa melihat 1000 alam semesta. Kok saya tidak mencapai-mencapai ya? Bhante Sariputta bilang apa? Justru karena kamu pikir kamu bisa melihat 1000 alam semesta, makanya kamu nggak mencapai. Ngerti maksudnya? Ya, nah jadi dia ada apa? Sombong ya, dia agak sombong. Nah jadi waktu itu pun dia belum begitu paham. Dia masih berusaha belum mencapai. Satu hari ya, dia tinggal di satu tempat ya, terus dia bermeditasi. Nah di dalam meditasinya itu dia berpikir gitu, ada 7 pikiran, bukan 8 ya, 7 pikiran. Yang pertama pikirannya apa? Apicasa yang dhammo, na yang dhammo mahicasa. Dhamma ini katanya, pencapaian ini adalah bagi mereka yang memiliki sedikit keinginan. Nah, nanti belakangan Buddha jelaskannya apa maksudnya sedikit keinginan itu ya. Jadi dhamma ini dicapai bagi mereka yang memiliki sedikit keinginan. Apicca. Jadi bukanlah yang banyak keinginan, mahicca ya. Jadi yang apicca pertama, yang kedua santuthassa yang dhammo na asantuthassa. Yang kedua adalah dhamma ini dicapai bagi mereka yang memiliki kepuasan hati, bukan yang tidak pernah puas. Ya. Nah nanti juga akan dijelaskan ya apa itu kepuasan hati. Yang ketiga, pawiwithassa ayang dhammo na sanggarika ramasa. Jadi dhamma ini adalah bagi mereka yang suka pengasingan diri. Pawiwita.
bukan bagi mereka yang suka atau senang berkumpul-kumpul. Sangganikarama. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah aradha wiryasa yang dhammo, nayang dhammo, kusitasa. Dhamma ini bukan untuk mereka yang kusita, malas. Tapi bagi mereka yang aradha wirya, artinya orang yang suka mengerahkan energi. Bersemangat, tekun, ya, disiplin. Itu adalah yang keempat. Yang kelima, upadhasatisa yang dhammo na mudhasatisa. Dhamma ini dicapai bukan bagi mereka yang tidak memiliki sati. Tidak memiliki sati itu artinya lengah, ceroboh, pelupa, ya. Nah, tidak berkesadaran, tidak mawas. Nah, tapi dhamma ini ya, dicapai atau hanya untuk mereka yang upadhita sati. Berarti sati yang terkembangkan. Ya. Jadi yang mawas, yang berkesadaran. Ini yang nomor berapa? 5 ya. Nah, yang keenam, samahitasa yang dhammo, na yang dhammo asamahitasa. Dhamma ini adalah bagi mereka yang memiliki konsentrasi, bukan yang tidak memiliki konsentrasi. Itu yang keenam. Yang ketujuh, panyawato ayang dhammo, nayang dhammo, dupanyasa. Nah, ini pikiran Bhante Anuruddha ya. Yang ketujuh apa? Dhamma ini bukanlah untuk mereka yang tidak memiliki panya, tapi bagi mereka yang memiliki kebijaksanaan panya. Nah, sampai di sini beliau berpikir gitu ya, dalam meditasinya. Tidak dijelaskan persis beliau meditasi apa. Nah, tapi dijelaskan dhamma di sini, baik samatha maupun vipassana. Nah, jadi bagi kalian yang ingin berlatih samatha vipassana, 7 pikiran ini penting. Kalau kita memiliki 7 pikiran ini ya, maka mudah ya mencapai dhamma. Dhamma di sini mau latihan samatha maupun vipassana. Kita review dulu. Yang pertama apa? Sedikit keinginan. Ya. Yang kedua, merasa puas. Yang ketiga, suka dalam hidup dalam pengasingannya. Yang keempat, bersemangat ya, memiliki semangat pengerahan usaha. Yang kelima, memiliki sati. Yang ketujuh, 6 dulu 6. Punya konsentrasi. Yang ketujuh, bijaksana. Ya. Nah, waktu beliau berpikir seperti itu, Buddha ternyata ngintip. Enggak ngintip ya, Buddha baca pikirannya dari jauh ya. Nah, setelah Buddha ngerti, oh Anuruddha berpikir demikian. Terus Buddha langsung lenyap. Ya. Lenyap dari tempat awalnya, muncul di depan Bhante Anuruddha. Nah, meskipun dijelaskan di kitab bahwa lenyap dari tempat sebelumnya dan muncul di depan Bhante Anuruddha, tapi belakangan ya, di akhir sutta ini, Bhante Anuruddha bilang bahwa itu manomaya, ya. Bikinan pikiran saja. Jadi Buddha bukannya beneran fisiknya muncul, tapi Buddha menciptakan tubuh aja ya supaya Bhante Anuruddha bisa lihat. Nah, waktu itu Buddha bilang ke Bhante Anuruddha bahwa mikir apa gitu kan ya. Nah, dia jelasin loh, oh saya mikir ini 7 hal ini. Terus Buddha bilang ada yang ke-8. Pikiran yang ke-8 yang harus dikembangkan agar seseorang itu bisa benar-benar merealisasi, mencapai dhamma, ya, samatha vipassana. Khususnya vipassana, karena
Buddha tahu Bhante Anuruddha ini kan berusaha untuk mencapai arahanta ya, mencapai kesucian. Nah, Buddha tambah lagi yang ke-8. Nipapancara masayang dhammo, nipapancara tino, nayang nip, nayang papanca saramasa, ya, papanca ratino. Nah, papanca ratino artinya menyenangi papanca. Nah, papanca ini susah terjemahinnya ya. Dalam bahasa Inggris disebut proliferation. Proliferation dalam bahasa Indonesia mungkin kita terjemahkan kayak sesuatu yang makin banyak, tumbuh subur, ya, cepat, ya, makin banyak. Nah, tapi kalau di dalam Abhidhamma, papanca ini mengacu kepada 3 hal, 3 kotoran batin. Tanha, keserakahan, mana, ego, ya, sama ditthi, pandangan salah. Nah, 3 ini kenapa disebut sebagai papanca? Kenapa disebut sesuatu yang selalu tumbuh berkembang dengan subur? Ya, itu karena mereka itu memperpanjang samsara katanya. Jadi selama kita masih punya tanha, mana, ditthi, keserakahan, ego, dan pandangan salah, maka kita akan terus mau di dalam samsara. Jadi enggak bebas-bebas, jadi makin banyak. Enggak hanya makin banyak materi, ya kalau ada buah kama yang baik ya, tapi kehidupan juga panjang ya, enggak berhenti-berhenti, enggak stop-stop, enggak putus samsara. Nah, itulah papanca. Sifatnya seperti itu ya, tumbuh berkembang seperti rumput liar gitu ya, cepat sekali. Nah, Buddha bilang Dhamma ini bukanlah bagi mereka atau bisa dicapai untuk mereka yang suka menyimpan atau mengembangkan ini tanha mana ditthi. Nah, tapi dhamma ini dicapai atau ya bisa direalisasi oleh mereka yang kebalikannya, suka terbebas dari tanha mana ditthi. Nah, yang ke-8 ini yang sebetulnya paling penting. Yang sebetulnya Bhante ingin jelaskan malam hari ini. Jadi setelah itu, Buddha bilang ke Bhante Anuruddha bahwa kamu harus menyelesaikan wasa di sini. Di tempat itu ya, di desa itu. Bhante Anuruddha ikut, ya, habis itu Buddha hilang dari sana ya, kembali ke tempatnya. Nah terus setelah wasa selesai, Bhante Anuruddha mencapai tingkat kesucian arahanta. Ya. Dengan mengikuti petunjuk Buddha 8 pikiran tersebut, khususnya yang ke-8. Nah, waktu Buddha kembali ke tempat beliau sendiri ya, ke tempat Buddha. Nah, waktu itu Buddha panggil para biku, kemudian juga menjelaskan kepada para biku bahwa demikian pikiran dalam Anuruddha ya. Muncul dalam pikirannya 7 pikiran tersebut dan saya menjelaskan yang ke-8. Nah, terus juga Buddha menjelaskan ke para biku itu maksudnya sedikit keinginan itu apa. Nah, kalau kita ngerti yang ke-8, yang nomor 1 ini penting. Nomor 1 juga sama. Ya. Jadi ternyata sedikit keinginan ini bukan hanya perihal materi. Ternyata perihal materi itu sudah dijelaskan justru di merasa puas katanya. Tapi sedikit keinginan di sini adalah apa? Tidak perlu orang tahu bahwa saya mengembangkan sedikit keinginan. Bahwa saya ini orang yang sedikit keinginan. Tidak perlu orang tahu bahwa saya ini orang yang merasa puas. Tidak perlu tahu bahwa saya ini orang yang suka dalam pengasingan, yang tekun, yang memiliki kesadaran, yang terkonsentrasi, yang memiliki kebijaksanaan. Nah, ini penting.
bagi seorang meditator ini penting. Ya. Jadi meskipun kadang-kadang kita waktu laporan meditasi kita bareng-bareng ya, rame-rame. Tapi meditator tidak seharusnya senang orang tahu bahwa apa yang dia bisa capai. Nah itu sebabnya juga ya, sudah seperti apa sih etikanya gitu. Bahwa meskipun kita di dalam ruang interview atau laporan meditasi kita mendengar ya, oh si itu latihannya gini yang ini. Nggak ngomong-ngomong kemana-mana. Terus meditator juga tidak perlu membual sana-sini, bilang saya sudah sini, saya sudah itu gitu ya. Nah, meskipun kita dengar juga itu adalah sebuah privasinya mereka gitu. Jadi supaya mereka tidak terganggu untuk melanjutkan latihan mereka. Karena banyak orang tahu, nanti orang tanya-tanya enggak. Bahkan Bante pernah dengar dulu ada meditator yang udah latih sampai jana 4 ya. Nah, karena sudah latih jana wasi atau kemahiran perihal jana, jadi orang-orang pun ingin berdana sama dia. Ya. Jadi, masuk jana sekarang, jana 4. Terus ditungguin. Habis itu keluar-keluar, kasih dana. Bante pikir ya ampun, sampai segitunya orang cari kebajikannya. Oke. Jadi siapapun kita ya, apakah kita seorang umat awam, apakah kita seorang sele, samanera, biku gitu ya. Kalau kita memiliki sedikit keinginan, kita mau melatih seperti ini ya, nggak perlu orang tahu. Ya. Yang penting kita tahu, guru tahu, itu aja. Orang nggak perlu tahu. Karena kalau orang tahu itu malah ganggu meditasi kita toh. Nah, jadi nanti banyak ditanya sana sini. Orang malah cocok-cocokin, orang malah ngajak saingan, di kompetisi. Banyak itu terjadi ya, di meditation center. Kompetisi. Kamu latih apa? Saya latih ini. Gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang nggak tanya pun menggurui. Oh, habis ini kamu latih ini. Dan caranya tuh gini. Lah siapa yang tanya ya dah. Ya. Ya, orang kadang-kadang tidak terampil. Ya. Tidak semua orang bijaksana. Tidak semua orang berbesar hati. Tidak semua orang rendah hati. Nah, penting ya. Jadi tidak perlu orang tahu kita latih apa. Nah, itu yang namanya sedikit keinginan katanya. Waktu Bante Sanggara kita, Bante Korea, masih ingat belum lama datang ke sini ya. Nah, beliau juga kasih ceramah kan di Sata Aryadana, menjelaskan bahwa bagaimana sih orang bisa masih memiliki pandangan salah akan diri, tapi bisa melatih dalam kehidupan sehari-hari. Supaya pandangan salah akan dirinya tidak semakin membesar kan. Yaitu apapun yang kita latih ya, baik itu moralitas, berdana, berlatih samadhi, vipassana, itu harus dengan apa? Selfless. Tanpa ego. Jadi kita waktu melatih moralitas, kita tidak mengkritik moralitas orang lain. Kita tidak membanding-bandingkan. Kamu hari ini berapa sila? 5. Saya 8 sila. Jadi kita juga misalnya, 9 sila kita nggak menganggap, yang 8 sila, yang 5 sila lebih hina gitu. Ya nggak boleh gitu. Ya, nggak perlu orang tahu kita latih sila berapa gitu. Nah cuma memang kadang-kadang kita boleh kasih tahu ke orang yang memiliki sadar. Yang memiliki keyakinan. Kadang-kadang mereka pingin tahu karena mau tanya sesuatu. Gimana sih jalanin sila yang ini, gimana sila yang ini. Gitu. Gimana jalanin 8 sila ya, tapi mau pergi kerja gitu. Contohnya.
Jadi, nah sama orang yang ingin tahu seperti ini, yang rendah hati, nah kita kasih tahu. Tapi kalau kita tahu orangnya mah yang suka ikut campur urusan orang lain gitu ya, cuma asal mau tahu aja, udah nggak usah ngomong. Nah yang kedua, merasa puas. Nah baru ini perihal materi, semua hal ya, tentang berbusana, memiliki tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah karena waktu itu Buddha menjelaskan ke para biku, Buddha bilang merasa puas ini adalah puas dengan segala kebutuhannya. Ya, dari makanannya, kadang-kadang waktu kita di tempat meditasi, oh di sini makanan bagus, di sana tidak bagus dan lain sebagainya. Nah itu banyak komplainnya, namanya apa? Tidak puas. Jadi yang bisa dimakan, makan. Yang tidak bisa dimakan ya tidak usah diambil, tidak usah komplain. Nah, tidak ada tempat yang sempurna tuh ya. Tempat tinggal kadang ada yang makanannya enak, tapi kamarnya kurang bagus. Ada yang kamarnya bagus, tapi makanan tidak bagus. Ada yang semuanya bagus, kadang guru tidak bagus. Ada yang gurunya bagus, tapi semuanya tidak bagus. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita komplain sebetulnya ya, tapi namanya merasa puas. Coba bayangin meditator yang seperti itu. Yang mau kompetisi, yang berlatih itu supaya orang tahu dia latih apa. Waktu laporan meditasi ngomong agak besar-besar. Suaranya besar. Nah, jadi di belakang dia bisik-bisik. Nah, terus waktu meditasi juga pikiran komplain terus. Perihal makanan lah, teman sekamar lah, ya, organizer lah, bisa meditasi. Nah, bisa ya. Kalau kita ndak ada yang dicari waktu meditasi ya, nah batin baru tenang. Kalau kita ndak kompetisi satu sama lain, nah waktu meditasi batin tenang. Kalau kita ndak ada maunya, mau ini mau itu komplain kritik ya, nah batin juga tenang. Jadi mudah, konsentrasi mudah, berwipasana apalagi mudah. Nah yang ketiga, apa tadi? Suka hidup dalam pengasingan. Nah, sama juga ya. Jadi kalau orang misalnya ikut retret cuma mau cari teman, ya itu apa bisa? Nggak bisa ya, dia bosan. Sepanjang hari cuma duduk, duduk, duduk. Nggak boleh ngomong kan. Nah, jadi dia nggak bisa bergaul, maka bosan. Nanti curi-curi ngomong di belakang. Nah, mana bisa pikiran tenang. Ya, udah bosan. Tapi kalau orang yang suka hidup dalam pengasingan, nah baru ya. Memang orang suka hidup dalam pengasingan tuh bukan berarti maksudnya selalu menutup diri gitu, bukan ya. Tapi dalam pengasingan itu untuk berlatih, suka batin yang tenang gitu. Suka batin yang hening. Jadi kadang-kadang seseorang itu tinggal sendiri tapi pikiran kemana-mana. Nah itu namanya juga bukan suka dalam pengasingan ya. Itu banyak temennya di dalam. Jadi kalau mau retret itu ndak usah aja temen ya. Apalagi teman-teman yang dekat. Nanti ribut ya. Nanti banyak urusan. Nah jadi, oh kamu pergi. Kalau gitu kita jangan sekamar. Yang berikutnya keempat apa? Memiliki semangat. Mesti semangat ya. Waktu berlatih ya pasti semangat itu ada. Katanya semangat itu pertama semangat untuk memulai. Ya. Nggak hanya memulai aja. Nah, kadang kita gitu ya. Pas memulai semangat tapi nggak ada maintenance. Jadi sampai berhasil. Jadi ada semangat yang berusaha tetap maintain ya. Ada juga usaha yang untuk supaya berhasil. Jadi kadang-kadang ya konsentrasi sudah ada. Misalnya nimitta sudah muncul. Ya. Atau misalnya
di nafas halus sudah bisa tempel, udah lengket. Nah, bisa sih maintain ya, hari demi hari, bisa perhatiin napas. Tapi supaya jadi nimita, atau misalnya dari nimita supaya jhana, itu juga harus ada semangat yang lain. Maintenance ada yang nggak cukup, tapi tetap masih harus investigasi. Kadang-kadang cari tahu, ini gimana ya supaya berkembang, ya enggak? Nah, jadi dia supaya enggak puas di situ aja. Nah, tapi sebelumnya dibilang merasa puas ya. Perihal berusaha jangan puas ya. Waktu berusaha, kita harus berusaha sebaiknya. Waktu menerima hasilnya mesti puas. Nah, jadi kalau ini nimita aja udah puas gitu ya, mana maju-maju. Nah, jadi harus ada juga semangat supaya berhasil. Nah, jadi setidaknya punya 3 semangat. Semangat untuk memulai atau keluar dari kotoran batinnya. Semangat untuk keluar dari kemalasannya. Nah, itu ya, ada semangat. Yang kedua, kalau sudah berhasil melewati kemalasannya, nah, supaya gimana jaga kualitas tidak hilang. Nah, tidak hanya supaya tidak hilang, tapi juga supaya berkembang dan akhirnya berhasil. Ya. Nah, itu sebabnya kadang-kadang Buddha bilang semangat ini perihal apa? Supaya hal-hal yang tidak bajik tidak muncul. Supaya hal-hal yang sudah tidak bajik yang sudah muncul bisa disingkirkan. Juga kadang-kadang semangat supaya kebajikan itu yang belum muncul agar muncul, dan kebajikan yang sudah muncul bisa bertahan dan berkembang. Nah, itu 4 jenis semangat ya. Atau usaha benar kadang-kadang ya. Sama wayama. Nah, ini juga ada di salah satu Jalan Mulia Berunsur 8. Ya. Nah, kemudian yang ke berapa? 5. Apa itu? Sati ya. Kesadaran yang terkembangkan. Nah, di banyak sutta, waktu Buddha menjelaskan tentang apa itu sati ya, kesadaran benar atau perhatian benar, Buddha selalu bilang apa? 4 ya, satipatthana ya, 4 landasan perhatian benar. Nah, tapi uniknya ya, di sutta ini Buddha nggak bilang tentang 4 landasan itu. Buddha bilang apa? Buddha hanya menjelaskan ciri-ciri orang yang memiliki sati. Yaitu apa? Berkesadaran dan ingatannya kuat. Sesuatu yang sudah dilakukan sejak sudah lama gitu ya. Nah, masih ingat. Sesuatu yang diucapkan dulu ya, sudah lama masih ingat. Berarti ingatannya bagus. Nah, berarti Buddha juga kasih ciri-ciri ya seseorang yang memiliki sati itu atau yang berperhatian benar, ya, berperhatian penuh, salah satunya ingatannya bagus. Nah, kebalikannya dong. Kalau yang mudah lengah, yang mudah lupa, ya. Bener nggak? Ya, kalau kita mudah lupa, bagaimana kita bisa praktek? Bentar, waktu saat laporan meditasi dengar guru ngomong apa? Ya, 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 ya. Tapi nggak dipraktekin. Waktu meditasi, meditasinya lain lagi. Waktu datang ke guru, laporannya beda lagi. Guru bilang, kenapa latih begitu pula ya? Nah itu karena pelupa. Jadi ingat instruksi juga penting. Nah, jadi kadang-kadang kita retret mungkin nggak satu retret langsung berhasil toh. Retret-retret yang dulu pengalamannya ada. Nah, pembelajaran yang dulu perlu ingat enggak? Perlu juga. Nah, oh dulu waktu berhasil tuh gitu caranya. Nah, gitu. Oh, Bante yang dulu ngomong gini, Bante yang ini ngomong ini. Oh, berarti bener dong ya. Berarti bener, berarti saya harus berubah. Dari dulu udah diingetin sampai sekarang belum berubah-berubah.
Gitu ya. Jadi perlu ada ingatan tuh penting. Pengalaman itu jadi guru yang penting juga. Nah, kalau kita bisa selalu belajar dari pengalaman-pengalaman pahit kita ya, maka kita pasti maju. Karena kita nggak mau jatuh di tempat yang sama terus berulang kali. Kita muter-muter nggak berhasil, nggak mau toh? Nggak mau. Nah, jadi kadang-kadang orang bilang apa? Cukup sekali saja. Retret jangan sekali. Ya. Jatuhnya sekali. Nah, yang berikutnya nomor 6. Apa Buddha bilang? Yang memiliki konsentrasi. Nah, tentulah ya, yang memiliki konsentrasi itu artinya dia fokus. Orangnya fokus. Orang yang fokus kayak gimana? Nah, Bante selalu bilang kayak anak kecil, dia mau minta es krim. Dia lihat es krim, dia tarik mamanya. Mama minta es krim, mama mau es krim. Mamanya nggak mau kasih es krim kan, mamanya gimana? Ada pesawat lewat. Terus dia lihat pesawat. Nah, tapi dia kan nggak mau pesawat toh. Dia maunya apa? Es krim. Balik lagi, mama es krim, ma es krim. Gitu. Itu adalah orang yang fokus. Artinya dia tidak mudah dialihkan perhatiannya. Dia tahu apa yang dia mau. Nah, kadang-kadang umat awam ngomong ke Bante, kalau di rumah gimana meditasinya? Bante bilang, minimal meditasi sehari 1 jam. Setiap hari meditasi 1 jam. Ya, lebih bagus lagi 2 jam. Lebih banyak pasti lebih bagus, nggak mungkin rugi. Tapi mereka bilang apa? Di rumah kan sibuk, Bante. Banyaklah alasannya ya, umat awam tahu sendiri. Nah, terus Bante bilang, iya Bante juga tahu umat awam tuh sibuk ya. Tapi sebetulnya kalau kita telaah ulang, sebetulnya banyak waktu itu hilang percuma. Kadang cuma mau lihat katanya. Oh hari ini hari Uposatha, ya YouTube Bantenya Nukangsa mau lihat. Tapi habis itu lihat lain. Ya enggak? Saya kadang-kadang mau cari barang belanja online. Habis itu cuci-cuci mata lihat sana sini. Kadang pikir saya mau keluar ke pasar beli obat misalnya. Tapi sampai pasar ketemu si itu, kamu tahu nggak ini, kamu tahu nggak ini. Tapi kalau orang yang fokus gimana? Kamu tahu nggak ini? Nggak tahu. Nah gitu. Beli obat ya beneran cuma beli obat aja pulang. Ya, ke mall beli makanan ya udah beli makanan aja pulang. Nah itu. Ya kalau kita cek ya, ngobrol sebentar lihat jam, 1 jam udah lewat. Ya, ada tetangga ya mau pinjem, misal apa, mau obeng ya tangga gitu ya. Cuma mau pinjam tangga nih ngobrol-ngobrol 2 jam habis. Udah kerjaan nggak efektif ya. Nah itu yang namanya rumah tangga sibuk katanya ya, nggak ada waktu buat meditasi. Kita tahu sendiri ya. Nah itu. Kalau waktu mah ada, kalau mau diluangkan. Nah terus itulah mereka yang apa? Suka lupa ya, ceroboh ya. Nah, termasuk yang tidak fokus, ya, kurang konsentrasi dia. Nah, yang berikutnya apa? Memiliki kebijaksanaan. Ya. Nah, tapi Buddha di sini ya standarnya tinggi. Udah bilang mereka yang memiliki kebijaksanaan di sini adalah yang sudah bisa melihat kemunculan dan kelenyapan dari fenomena ya, fenomena materi, fenomena batin. Bijaksana tuh ya. Nah, yang terakhir, ini papanca ini penting ya. Tanpa tanha manaditi. Sepertinya ya, kita mau terbebas dari kotoran batin. Ya, karena kalau kita bilang ya tanha manaditi ini kotoran batin.
Diti, pandangan salah, kapan kita singkirkan? Waktu kita mencapai tingkat kesucian yang pertama. Tanha mana, kapan kita singkirkan? Waktu kita jadi arahat, arahanta. Jadinya ya selama punya kotoran batin masih agak nih tanha mana diti nih. Nah kita simpulkanlah kotoran batin ya. Memang kotoran batin sih yang bikin kita mau ini mau itu nggak terlepas-lepas dari samsara toh. Mau lagi jadi manusia, mau lagi jadi dewa. Ada yang mau jadi murid Buddha, ada yang mau jadi Buddha sendiri. Ya, masih banyak maunya. Ya. Nah, kalau kita bilang prakteknya gimana dalam keseharian? Mereka muncul itu dalam mana? Kotoran batin. Mereka muncul gimana? Di mana? Di pikiran ya. Dan setiap kali muncul bentuknya apa? Pikiran. Nah makanya Bante sering bilang ya, khususnya belakangan ini ke meditator. Waktu kita meditasi, pertama yang kita mau kembangkan itu adalah sati, perhatian penuh. Artinya kita berkesadaran. Nah berkesadaran itu gimana? Misalnya kita lagi praktek samatha bhavana. Artinya kita mau kembangkan kesadaran terhadap nafas. Ya, anapanasati itu. Nah, contohnya kita latih anapanasati ya. Nah, waktu meditasi berarti kalau kita terus menyadari nafas benar. Kalau kita lupa nafas berarti salah. Sederhana sih sebetulnya ya. Untuk samatha bhavana itu sederhana sekali. Nah, tapi kita juga dibilang apa? Harus berkesadaran. Artinya waktu pikiran mengembara ya, tidak memikirkan si nafas, kita harus sadar toh. Kita sadar bahwa pikiran sedang mengembara. Sadar Bante, sadar. Jadi isinya apa? Oh iya dia ngomong itu, ini. Nah itu udah nggak sadar namanya, udah keseret. Waktu kita sudah tahu kontennya, waktu kita sudah tahu isi dari pikiran tersebut. Nah seringkali kita apa? Mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran tersebut toh. Misalnya pikiran mikir bahwa, oh gimana ya kabar anak di rumah? Gimana ya suami di rumah? Nah, kalau kita mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran tersebut, maka, oh iya ya, gimana ya? Gitu. Kita jadi kepikiran toh. Nah, kadang-kadang kita jadi berencana dan lain sebagainya. Keseret, nggak sadar. Nah, tapi bagi mereka yang sadar, lalu gimana? Sadar bahwa pikiran sedang berpikir. Itu saja yang sedang terjadi sebetulnya. Sederhana. Nggak penting isi pikirannya apa. Nah dengan demikian dia tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran tersebut. Apapun itu. Kadang-kadang kita aja ikutin pikiran itu kita jadi ikut sedih. Kalau itu pikiran sedih. Kadang-kadang kita jadi marah. Ya kan? Kadang kita kayak kesel. Jadi sombong. Karena kita pikir pikiran itu kita. Tapi pikiran itu kita bukan. Kenapa bukan kita? Karena kita kan maunya fokus ke nafas lah. Tapi dia nggak mau. Karena bukan kita. Nah oleh sebab itu, kalau kita mau ngembangin kesadaran, oh berpikir, balik lagi. Nah apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita ikuti terus pikiran ini ya, itu kan kita kayak orang yang tidak berkesadaran toh. Kayak keseret terus kemana-mana. Kita ngikutin aja kemauan pikiran kita, enggak. Kotoran batin kita. Kita percaya bahwa gara-gara si itu tuh kita begini.
Kita jadi percaya omongan si siapa? Kemarahan, rasa iri. Terus kadang-kadang kita jadi sombong. Karena dalam pikiran kita keingat lagi pujian-pujian orang itu. Nah, akhirnya kita percaya bahwa kita adalah orang yang paling penting di dunia ini. Atau bahkan di rumah kita adalah orang yang paling penting gitu. Nah, kalau keseret terus begini, apa yang terjadi dalam hidup kita? Yang Buddha bilang di Dhammapada bahwa mereka yang tidak berkesadaran seperti mati. Seperti mati enggak? Karena kan enggak sadar. Enggak sadar bahwa sepanjang hari itu cuma ngikutin pikiran aja. Jadi seperti mati. Jadi seperti mimpi kita itu. Kalau kita mimpi kita sadar enggak? Enggak sadar. Kalau kita sadar dalam mimpi kita bangun. Ya. Jadi coba kalau diingat ya momen-momen kita mimpi itu. Kayaknya kesadaran tuh lemah gitu. Apa aja yang muncul dalam mimpi itu kita percaya. Meskipun aneh banget ya enggak. Tapi waktu itu kita kayak gak ada kuasa untuk berpikir ya. Gak sempat merenung ini itu gitu. Nah jadi kita keseret gitu. Nah itu yang terjadi kalau kita biarkan pikiran-pikiran ini mendikte hidup kita. Nah kadang-kadang orang bilang, saya ada karena saya berpikir. Betul enggak? Jadi menurut Bante itu jadi kayak insecurity. Kalau saya nggak berpikir kayak saya nggak eksis gitu. Ada, Bante pernah ketemu orang-orang seperti ini ya, khususnya dari luar negeri. Kalau mereka disuruh untuk fokus satu objek aja nggak boleh berpikir, mereka bilang apa? If so, is there any left to live? Mereka bilang. Kalau kita melakukan seperti ini, hidup itu nggak ada sisa lagi, nggak ada lagi hidup katanya. Udah kayak nggak hidup. Berusaha mindful sepanjang hari, ya, kendaliin indranya, terus pegang objek sepanjang hari. Katanya itu kayak nggak hidup. Tapi justru Buddha bilang apa? Yang berkesadaran adalah orang hidup. Seperti tidak mati, kata Buddha ya di Dhammapada itu bilang. Tapi yang tidak berkesadaran malah apa? Seperti mati. Nah, tapi orang-orang berpikir bahwa kalau saya tidak ada tidak diizinkan untuk berpikir gitu, kan mereka merasa bahwa nggak ada kehidupan itu. Hidup saya buat apa? Nah, tapi ternyata apa? Kita keseret. Jadi makin lama makin delusi. Kalau kita suka mimpi, kita menghargai kebenaran enggak? Enggak. Berarti kita menikmati kan hidup dalam delusi itu. Nah, hati-hati. Maksudnya khususnya umat awam yang tidak berlatih meditasi ya, di rumah, yang tidak ngerti dhamma itu ya, mereka tidak sadar bahwa hidup mereka itu keseret sana, keseret sini. Orang bilang apa, ikut. Yang lagi populer sekarang apa, ikut. Kadang-kadang kalau terapis bilang apa, tidak grounding. Tidak ada pijakan. Tidak memiliki tujuan hidup. Tidak tahu mau kemana. Ikut aja. Nah, oleh sebab itu berkesadaran. Supaya tidak terseret dalam delusi. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari?
Misalnya kalian masak, lagi memasak, ya memasaklah. Batin 100% di situ. Jangan sembari berpikir. Kadang-kadang kalian nyetir lah. Jangan nyetir sembari berpikir. Apapun yang kalian lakukan, harus purposeful. Harus ada tujuannya. Harus bermakna. Ini perlu kayak batin yang selalu seimbang. Setiap kali pikiran muncul, nggak perlu kesel, nggak perlu nyalain diri sendiri, nggak perlu nyalain siapa-siapa. Batin seimbang gitu. Nah, bisa relax. Mudah nggak konsentrasi? Mudah. Ya. Nah itu dalam seharian. Ya. Kalau kita tekad bahwa apapun yang kita lakukan, kita nggak mau lihat negatifnya, kita lihat positifnya. Selalu ada pengembangan batin di situ, dan di setiap pengembangan batin ada kesadaran. Artinya kita nggak keseret. Nah itu bagi mereka yang, khususnya umat awam, yang belum bisa memprioritaskan spiritual. Memang harus mencari. Memang masih harus hidup dalam duniawi. Nah, tetap konsisten untuk pengembangan batin, nanti satu hari ya, kalau misalnya kalian sudah memutuskan untuk menjalani spiritual, mau lebih fokus, pasti jauh lebih gampang. Karena udah biasa, apa yang tidak perlu dipikirkan, tidak dipikirkan. Tidak dikasih masuk ke dalam batin. Omongan orang, ini pantas dipikirkan nggak? Nggak pantas, nggak usah masukin. Nah, orang yang meditasi ya, perlu sekali kualitas ini. Enggak semuanya kita harus pikirin. Ya. Nah, nanti waktu kita semakin terampil, waktunya kita mau berpikir, dia berpikir. Kita nggak mau berpikir, dia nggak berpikir. Nah, itu pikiran yang terampil. Pikiran yang tidak terampil, ya sebaliknya. Kita nggak mau mikir, dia mikir. Kita mau mikir, dia lari kemana-mana, nggak fokus. Nah, itu ngerjain apapun juga nggak selesai-selesai begitu caranya. Nah, jadi balik lagi ya, jangan suka hidup dalam delusi. Nah, sebetulnya Buddha sendiri menargetkan pikiran yang kedelapan itu supaya Bhante Anuruddha kan mencapai apa? Tingkat kesucian arahanta. Ya. Untuk menjadi seorang arahat, ya, kita tidak pernah boleh ngikutin batin kita. Maksudnya, karena kebanyakannya muncul apa? Kotoran batin. Kita boleh percaya pikiran-pikiran yang muncul dari konsentrasi, boleh percaya. Kita boleh percaya pikiran-pikiran yang muncul dari batin yang tenang, itu boleh percaya. Jadi, waktu pikiran sedang tidak tenang, ya, jangan percaya. Guru Bhante selalu bilang, ya, waktu kalian sedang dirundung kotoran batin, jangan ngomong, jangan ngambil keputusan, jangan bergerak. Kalau bisa, kembali ke kamar, kunci diri. Terus diam aja, lihat itu batin. Ya, batin ngomong apa? Dia itu nggak seharusnya gini. Jangan ikutin, sadari aja. Oh, dia bilang dia nggak bener. Nanti dia ngomong lagi, iya dia nggak seharusnya ngomongin saya. Nah, dia ngomong dia nggak seharusnya ngomongin saya. Gitu aja. Kadang-kadang Bante bilang kayak main time zone. Di time zone ada satu mesin yang kepala buaya keluar dari mesinnya itu. Setiap kali keluar kepala buaya pukul. Tidak. Jadi apapun yang muncul, dimanapun dia muncul, ya, kita cuma sadari. Oh dia ngomong ini, oh dia ngomong ini, dia ngomong ini. Isinya ndak usah dipercaya. Cuma harus sadar aja apa yang sedang terjadi, itu aja.
Nah nanti kalau dia makin lama makin tenang. Kalau kita lakukan seperti itu cepat dia tenang. Karena kita nggak keseret. Nah waktu tenang biasanya kadang muncul sendiri solusi. Pikiran tenang. Nanti mikir sendiri. Dia bisa mikir sendiri. Nanti solusi jadi jelas. Oh iya seharusnya saya begini. Nah, bukannya kita nggak percaya semua pikiran kita ya. Pikiran yang tenang itu kita boleh percaya. Ini makanya Bante Anuruddha juga kan waktu meditasi muncul pikiran ini, 7 ini kan. Bahwa, oh siapapun yang mau meditasi perlu 7 hal ini. Nah, yang Buddha akhirnya bilang apa? Siapapun yang mau meditasi dan mencapai perlu 8. Seorang meditator kalau mau berhasil dalam meditasinya, jadinya kita perlu apa? Sedikit keinginan, merasa puas, suka ya, suka pikiran tenang ya. Jadi suka mengasingkan diri dari semua jenis pikiran. Terus suka tekun, suka berkesadaran, suka konsentrasi, suka kebijaksanaan. Nah, suka juga apa? Nipa panca ini ya, terbebas dari kotoran batin. Nah, kalau pikiran selalu mau terbebas dari kotoran batin, berlabuhnya kemana? Pembebasan. Karena kita nggak mau lahir lagi, lahir lagi, lahir lagi. Kita nggak mau dirongrong sama kotoran batin ini. Satu hari kita mau terbebas secara seutuhnya ya, nggak mau ada sisa lagi. Nah, makanya kadang-kadang nipa panca sama dengan nibbana. Nah, kalau masih mikir, oh karena saya punya dibacaku, saya bisa lihat ini, bisa lihat 1000 alam semesta. Bagaimana kita bisa ke nibbana? Masih ada ego. Berarti masih mau punya dibacaku. Benar, untuk ke nibbana itu udah harus lepas. Semakin bisa melepas, semakin tinggi pencapaiannya. Karena ujung-ujungnya apa? Semakin kita berlatih, bukannya semakin kita mau eksis, tapi kita semakin mau menghilang. Menghilang dari dunia ini, toh. Jadi bukan supaya orang makin tahu kita siapa, bukan. Semakin kita mau di balik layar. Kita tidak mau di depan. Nah itulah Dhamma ya. Makanya mereka yang memiliki 8 kualitas ini, mereka pantas mencapai. Mereka bisa mencapai dan mudah. Nah Buddha juga tutup ya. Setelah Buddha bilang ke para biku 8 hal ini, Buddha bilang bagi mereka yang punya 8 hal ini, bisa kapanpun masuk jana. Nah, kita sering dengar ya, meditator punya jana, habis itu hilang jananya, ya enggak? Kenapa? Karena gitu, enggak punya 8 ini. Nah, tapi mereka yang punya 8 ini otomatis maunya apa? Berlatih, jananya enggak hilang. Stabil batinnya. Nah, bagi semua meditator ya, yang mau ngembangin batinnya, nah, oleh sebab itu Bante jelaskan Maha Purisa Wittaka, pikiran orang besar. Jadilah orang besar, jadilah orang bijaksana, seperti Bante Anuruddha, murid-murid Buddha yang lainnya, seperti Buddha. Nah, supaya kita apa? Terbebas ya dari semua penderitaan. Ya, semoga kita semua satu hari nanti bisa hilang dari dunia ini, terbebas dari semua kotoran batin, mencapai nibbana.